Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Islam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom namo buddhaya untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, kami kelompok 4 izin melakukan presentasi secara mandiri dengan kaidah fikih dan ijtihad. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kelompok kami melakukan pengenalan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati Pratiwi dengan NIM 2414101167. Perkenalkan, nama saya Mulia Puspadewi dengan NIM 2414101090. Perkenalkan, nama saya Diwani Nurhaliza dengan NIM 2414101098. Perkenalkan, nama saya Made Lediana Pratiwi dengan NIM 2414101166. Perkenalkan, nama saya Bede Hadi dengan nomor NIM 4141011039. Baik, saya akan membacakan pendahuluan dari materi yang akan kita sampaikan. Latar belakang, sumber hukum Islam adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, dan biasanya dapat kita sebut sebagai dalil hukum Islam, pokok hukum Islam ataupun dasar hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab. Plural atau jamak dari kata al-kaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau pokok umum. Kata ijtihad merujuk pada prinsip atau aturan yang digunakan oleh para ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha penalaran atau upaya mencurahkan pemikiran untuk menetapkan hukum Islam dalam masalah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang kita ambil dari materi ini. Yang pertama, apa pengertian hukum Islam? Yang kedua, apa pengertian dari kaidah fikih dan ijtihad? Yang ketiga, apakah terdapat sumber hukum lain? Selanjutnya, tujuan dari materi ini untuk mengetahui apa itu sumber hukum Islam. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu kaidah fikih dan ijtihad. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat sumber hukum Islam lain. Selanjutnya, terdapat manfaat dari materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama, memberi pengetahuan dan yang mendalam mengenai sumber hukum Islam, kaidah fikih dan ijtihad. Yang kedua, pemahaman tentang sumber hukum Islam, kaidah fikih dan ijtihad memungkinkan penerapan hukum Islam secara tepat dan relevan dengan konteks zaman. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan inovasi dalam Islam. Yang keempat, mengembangkan kemampuan analisis hukum. Yang kelima, mengembangkan kemampuan analisis hukum. Mahasiswa yang mempelajari sumber hukum Islam akan dilatih untuk menganalisis berbagai teks hukum Islam seperti ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, serta memahami konteks hukum yang ditetapkan. Yang keenam, menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan toleransi. Baik, materi akan saya berikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam.
di mana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber merupakan asal sesuatu. Dan di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum yang di mana sebagai tempat kita untuk menemukan atau menggali sumber hukumnya. Kata sumber dalam hukum fikih terdapat dalam terjemahan dari lafaz Al-Quran, di mana lafaz tersebut terdapat sebagai literatur kontemporer yang bisa digantikan dari sebutan dalil, sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai suatu wadah yang diambil atau ditimba, dan artian tersebut dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba untuk hukum Islam, tetapi kata-katanya tidak mungkin digunakan untuk ijma dan qiyas, karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba oleh norma hukum. Selanjutnya saya akan berikan materi ke rekan saya. Membahas tentang apa itu fikih. Jadi, kaidah fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid dan al-fikih. Disebut dengan jamak, dan kata yang berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqhi yang berarti pemahaman yang mendalam, yang dibumbuhi nisab untuk menunjukkan penjenisan atau pembagian atau pengkategorikan. Secara singkatnya, fikih merupakan dasar-dasar, aturan atau patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah yang masuk ke dalam kategori fikih. Dalam fikih fikih merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum Islam yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam menjadi petunjuk atau pedoman bagi manusia. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan penjelas atau penguat dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Dan yang keempat, qiyas. Qiyas digunakan ketika kita tidak menemukan hukum dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma. Dan dari saya akan kasih materi ke teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu ijtihad. Kaidah ijtihad merujuk pada prinsip atau aturan yang digunakan oleh para ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu suatu usaha penalaran atau upaya mencurahkan pemikiran untuk menetapkan hukum Islam dalam masalah yang tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum nakli. Nakliyah berasal dari kata nakli yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka yang menuliskan hadis-hadis kemudian menyalinkannya dan menyadarkannya kepada sumber-sumbernya. Sedangkan secara istilah, nakli berarti dalil-dalil yang dinukil atau diambil dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, yaitu Al-Quran, dan dari sunnah yang suci, yang diriwayatkan oleh nakalah al-hadis dan perawi-perawi. Selain itu, beberapa kebenaran dalil nakli tak dapat dijangkau dengan akal manusia, sehingga setiap umat Islam dianjurkan untuk meyakinkan kebenarannya tanpa harus membuktikan dengan akal. Adapun contohnya, hal yang bersifat gaib seperti kiamat, surga, neraka, dan malaikat. Para ulama memahami dalil tersebut melalui metode yang bermacam-macam, seperti ijma, qiyas, istisna, masalah mursalah atau nuf, yang menggunakan akal manusia atau dikenal dengan dalil akli. Adalah jenis dalil yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang logis, empiris, dan sistematis. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalil nakli dan dalil akli tidaklah jauh berbeda, keduanya tetap menggunakan akal dengan porsinya masing-masing. Adapun beberapa contoh dalil nakli, yang pertama itu dalil tentang qada dan qadar, yang kedua dalil tentang perintah berpuasa, yang ketiga dalil tentang surga dan neraka, dan yang terakhir adalah dalil tentang asmaul husna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sumber hukum akli. Pengertian dalil sendiri adalah suatu hal yang dicari pada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum-hukum hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Definisi dalil menurut para ahli usul fikih adalah
yaitu yang dengannya memungkinkan untuk menyampaikan kepada pengetahuan yang bersifat berita, bukan pengetahuan inderawi. Dalil tersebut terbagi menjadi dua, yaitu murni akli, rasional, dan murni sam'i, tekstual, dan bergabung keduanya. Sumber hukum akli adalah sumber hukum yang didasarkan pada akal, logika, dan pemikiran manusia yang normal. Berbeda dengan sumber hukum syar'i yang berasal langsung dari Al-Quran dan hadis. Hukum akli tidak bergantung pada teks-teks agama tertentu, tetapi diterima berdasarkan pertimbangan akal sehat yang dapat diterima oleh kebanyakan orang sebagai kebenaran. Hukum ini bersifat universal dan diterima oleh akal manusia tanpa harus ada hukum dari agama. Berikut adalah sumber hukum akli. Yang pertama, akal sehat fitrah manusia. Yang kedua, logika ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Ketiga, konversi sosial dan moralitas. Keempat, pertimbangan maslahat kebaikan umum. Kelima, prinsip keadilan dan kesetaraan. Keenam, atau yang terakhir, yaitu kebiasaan dan tradisi yang masuk akal. Sekian dan terima kasih. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi. Saya selaku moderator izin menarik kesimpulan dari materi kami. Jadi kesimpulannya yaitu sumber hukum Islam merupakan tempat atau dasar pengambilan hukum yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil untuk menetapkan hukum Islam. Kaidah fikih yang menjadi prinsip dasar yang mengatur berbagai masalah hukum Islam, sedangkan ijtihad menjadi kaidah fikih yang menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan pada Al-Quran. Baik, selanjutnya izinkan juga saya dan rekan-rekan saya memberi sedikit saran dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu saran penulis berharap dengan dibuatnya makalah ini bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan, yaitu dengan ditulisnya makalah ini diharapkan dengan meningkatnya pemahaman pembaca terhadap sumber hukum Islam, kaidah fikih, sumber nakli, dan sumber akli. Yang kedua, diharapkan pembaca dapat memperdalam tentang kaidah fikih dan ijtihad. Sekian kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Penguasa. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Salam harmoni.